Halo pemirsa, saya Bayu Sutiono kembali untuk Siber, singkat berita. Apa tuh singkat berita? Cara singkat paham berita. Nah, hari ini nggak minum ya, kosong, masih Ramadan. Selamat berpuasa untuk Anda yang menjalankannya. Pemirsa, ada ungkapan, hidup itu rasanya nggak seru kalau nggak ada yang rame-rame. Setuju. Kalau ada temen rame, ya kan, rame bisa ngobrol, rame juga nontonin berita yang lagi rame. Apa sih? Maksud saya, kalau ada berita yang lagi rame, biasanya kita rame-rame, bikin rame lagi, ya nggak? Berita apa yang kayak gitu? Ini nih, salah satu yang lagi hot isu dan bikin rame. Penundaan pelantikan calon ASN dan PPPK. PPPK ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kayak karyawan kontrak atau freelance yang bekerja di pemerintahan. Kan rencana awalnya pemerintah itu akan mengangkat para ASN ini bulan Maret 2025 dan pegawai kontrak tadi untuk pemerintahan tuh bulan Februari dan Juli 2025. Tapi semua berubah ketika negara api menyerang. Saya baru habis nonton Avatar lagi, jadi negara api. Enggak, negara Indonesia nih ya. Nah, kalau tentang kasus ini nih, semua tuh jadi bingung. Karena Kemenpan RB sudah bilang seperti ini, sementara Komisi 2 DPR bilangnya itu. Padahal kedua lembaga ini sudah rapat bersama di DPR Senayan. Nah, Kemenpan RB sudah bilang, memutuskan bahwa pelantikan ditunda. Bahasanya tuh waktu di media disesuaikan. Saya nggak ngerti tuh kenapa disesuaikan ya. Intinya mah ditunda. Nah, jadi para calon ASN ini akan dilantik nanti serentak di bulan Oktober 2025. Salah dong, bukan ke sini, ke depan. Oktober 2025. Sementara pegawai kontrak di pemerintahan akan dilantik bulan Maret 2026 lagi. Jadi tertundanya panjang ya. Nah, ini penyampaiannya dilakukan atau diumumkan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB. Bahwa penyesuaian jadwal ini tentunya juga pertama ini adalah kesepakatan pemerintah dengan DPR, khususnya Komisi 2. Dan ini juga sudah diputuskan secara bersama. Kata Kemenpan RB, ini sudah berdasarkan kesepakatan hasil rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 2 DPR. Bahkan juga dengan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN loh. Jadi ini udah clear gitu. Nah, beberapa hari kemudian saya ingat tuh headline sebuah harian Kompas. Gede-gede bilang. Di lain pihak nih ya, DPR bilang, nggak pernah tuh ada kesepakatan penundaan. Nah, loh, bahkan katanya pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB itu salah paham. Begitu kata Komisi 2 DPR. Lengkapnya tuh kira-kira kalau saya kutip gini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arya Bima mengeklaim Kementerian PAN RB salah tafsir terkait putusan penundaan pengangkatan CPNS. Iya loh, iki piye toh, kalau bahasa Perancisnya, ya kan? Iki piye toh. Nah, kan mereka itu udah rapat, panjang loh kalau rapat dengar pendapat berbagai isu. Tapi salah satunya ini, berjam-jam lamanya di DPR. Kok masih bisa nggak kompak pernyataannya? Di titik ini kita tahan dulu nih. Saya tuh kurang yakin bahwa Ibu Menteri PAN RB sampai salah paham. Dia kan nggak hanya sendiri rapatnya, nggak didampingi 2 atau 3, didampingi seluruh stafnya, lengkap tuh biasanya kalau RDP. Komisi 2 juga lengkap tuh, letter U, ya kan? Di mana sih titik salah pahamnya? Saya ragu benar ini salah paham. Ini mungkin DPR nggak mau disalahkan karena disebut oleh Kemenpan RB. Ya, pokoknya ini miskom aja gitu. Nah, yang kita lihat di sini ketidaksinkronan antara pemerintah dengan DPR. Nah, akibatnya para calon ASN yang sudah mundur dari pekerjaan lama atau kantor mereka kan jadi resah. Mereka nganggur nih selama kurang lebih 7 bulan. Padahal kan bisa jadi mereka tuh punya cicilan, entah kendaraan, entah rumah. Ada yang udah pindah domisili akhirnya harus ngekos. Kosnya gimana bayarnya? Orang mereka nggak kerja 7 bulan. Lebih buat yang tenaga kontrak. Ada yang punya keluarga, anak istrinya mau dikasih makan apa? Ini namanya zong bagi mereka. Ya kan? Kasihan loh. Sampai Oktober mau ngapain? Sampai Maret tahun depan ngapain? Yang pegawai kontrak. Ini buat saya kemudian ada yang absurd alias konyol.
nggak ngerti saya kenapa bisa keluar hal semacam ini. Ya, ada pernyataan. Empatinya sih saya hargai dari Kepala Badan Kepegawaian Nasional yang kemudian viral. Kenapa viral? Karena Kepala BKN mengusulkan ada langkah bantuan nanti. Kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali, atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi. Waduh, Pak, terima kasih banyak nih ya saya mendengar usulan Bapak nih ya. Bukan menolak, bukan pesimis. Tapi ya nggak bisa gitu dong Pak. Ini kan kantor ya. Ratusan ribu pegawai yang sudah pada resign ini mau Bapak teleponin satu persatu kantornya. Iya kan? Udahlah, saya mau lihat yang paling update aja nih. Belakangan ada kabar terbaru. Pokoknya kalau udah kisruh kayak gini, deng deng deng, deng deng, datang jagoannya nih ya kan? Presiden Prabowo harus turun tangan nih kayaknya. Katanya Presiden, demi menangani polemik penundaan pelantikan ini, kabarnya akan mengeluarkan segera inpres, instruksi Presiden langsung. Apa isinya? Belum tahu kita. Mudah-mudahan sih segera ya. Dan mudah-mudahan bagus. Intinya sih, kalau boleh, kita deh yang mengimbau Pak Presiden. Biar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan nanti tuh, jangan merugikan rakyat begitu loh Pak. Ini juga harusnya ada sanksi-sanksi seperti apalah, kita nggak perlu tahu. Karena anak buah Bapak dan eksekutif ke legislatif ini kan setara lah begitu ya. Ini udah mempertontonkan secara gamblang, contoh sempurna, kacau balau ini koordinasi dan komunikasi antar lembaga di Indonesia. Satu pihak ngomong A, satu pihak ngomong B. Rakyat kebingungan, nasib kayak layangan putus. Solusinya nunggu lagi, belum konkret juga, dan kurang cepat. Begitu loh maksud saya. Mewakili calon ASN yang terdampak. Buat saudara-saudaraku calon ASN yang terkena dampak, calon PPPK ya, semoga segera ada jalan keluar. Saya doakan bulan Ramadan kita harus sabar dan berdoa yang terbaik, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat Kemenpan RB, DPR, BKN, please kali ini koordinasi dulu yang matang, yang benar sebelum kemudian membuat kebijakan dan diumumkan ke publik. Yang kalian atur nasib rakyat. Pelantikan para calon ASN bagi kami bukan sekedar jadwal rapat yang bisa digeser-geser seenaknya dan nggak punya dampak. Aduh, nggak bisa minum. Ya, mudah-mudahan kita paham berita lewat cara yang singkat dan menjadi imbauan bagi banyak pihak. Next, saya mau pindah dulu dari studio saya. Jadi background saya mau pindahin dulu ke Universitas Indonesia. Bisa? Bisa. Nah, saya udah di Universitas Indonesia. Karena UI lagi rame nih. Bukan karena banyak mahasiswanya jadi rame ya. Bukan mahasiswa-mahasiswinya lagi demo. Ini karena jadi rame UI karena pembahasan gelar yang ingin diraih oleh Bahlil Lahadalia. Gelar doktor tepatnya. Tapi ternyata prosesnya diduga syarat kejanggalan dan ada pelanggaran akademik. Wow, bukan main. Saya nggak tahu nih kenapa kasusnya bisa bocor, tapi kemudian menuai polemik begitu ya. Ya, berita ini tuh singkat beritanya beginilah. Mudah-mudahan yang baru mengetahui di belakang jadi nggak bingung. Saya mulai sedikit mundur. Pak Bahlil yang sekarang Menteri SDM ingin meraih gelar doktor nih dari SKSG UI, Studi Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Itu Oktober tahun 2024, tahun lalu. Tapi kemudian ditangguhkan gelarnya pada November 2024. Kenapa? Muncul isu, ada yang membocorkan syarat dugaan perjokian karya ilmiah. Data yang diperoleh untuk disertasinya diperoleh tidak sesuai prosedur. Nah, menurut publik, para pengamat, pendidikan, raihan gelar dari Dr. Bahlil Lahadalia ini sebenarnya juga banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang harus diperhatikan. Nah loh, apa aja tuh? Oke, saya coba bahas satu persatu, saya kumpulkan dari media-media. Jadi ini sebenarnya sudah ada di media kayak tercecer begitu. Untuk kita memahaminya, saya coba mengambil satu persatu. Fakta pertama, ini fakta-fakta yang sudah bergulir saja. Proses memperoleh gelar itu super cepat. Ya, mahasiswa UI saya tahu tuh sampai pasang-pasang spanduk ya, mereka kecewa juga. Umumnya program doktoral itu ditempuh dengan masa tidak kurang dari 3 tahun. Jadi cukup lama. Nah, Pak Bahlil selesai kurang dari 2 tahun alias 20 bulanan gitu, saudara-saudara.
ya kan? Nah, jelas ini bukan hal yang berkaitan sama prestasi yang baik. Karena ambil gelar dokter bukan lomba lari, siapa cepat dialah yang menang, bukan juga paket express instant delivery, ya, yang suka beli sesuatu di toko online, yang memang harus cepat sampai ke pembeli. Nah, nggak apa-apa sih cepat, bisa saja bisa, tapi biasanya nggak segitu cepatnya. Kalau cepat tapi sesuai prosedur, oke. Tapi kalau cepatnya jadi bikin orang bertanya-tanya, wajar dong kemudian jadi banyak yang kritisi. Gitu. Fakta yang kedua, ya, soal kredibilitas promotor dan co-promotor, ini biasanya adalah profesor-profesor, gelarnya saja doktor. Jadi siapapun yang mau jadi dokter lewat Universitas Indonesia, ya yang seleksi, yang jagain disebut promotor dan co-promotor, ya para profesornya UI, ya kan? Harusnya kan ada tuh standar akademik super ketat dari para tim promotor disertasi UI ini. Tapi kok bisa ternyata pengambilan datanya dikatakan tidak sesuai prosedur. Nah, ini internal harusnya juga dievaluasi. Kok bisa kayak begitu para profesor di UI yang mengurusi program dokter ini? Tapi sanksi yang dikeluarkan oleh UI untuk internal ini cuma ditunda kenaikan pangkatnya. Publik jadi ngelihat begini untuk ini. Ini sih bukan sanksi, tapi lebih kayak bisik-bisik bilang begini. Ini kan sesama internal di UI gitu ya. Mungkin dari rektor atau apa kepada para profesor yang bertanggung jawab soal ini. Ya sabar aja dulu ya guys ya, kita biarin aja dulu kasus ini reda, nanti publik udah tenang gitu, baru nanti kita urus naik pangkatnya. Tuh, jadi kayak begitu, ya nggak? Nah, fakta ketiga kalau boleh saya kumpulkan, ada hasil pengumpulan itu ya, kredibilitas dan nama besar UI, Universitas Indonesia, tentu jadi taruhan. Ya dong, UI, kampus kebanggaan Indonesia. Nah, kalau model kayak begini ini terjadi di tingkat meraih gelar doktor UI, ya sedih dong, karena jangan-jangan ada juga kasus lain tapi nggak terungkap, ya kan? Jangan-jangan besok orang bakal ragu kalau dengar seseorang punya gelar dokter dari UI. Oh iya, dokter dari mana? Dari UI. Oh ya, UI ya. Itu gelar yang beneran akademis atau hasil revisi tipis-tipis kalau boleh tahu. Tuh, kayak begitu kan? Mau UI kayak begitu? Saya yakin nggak mau. Lanjut, fakta yang nomor 4 nih. Ada dugaan jurnal predator dan plagiasi. Nah, ini kan dua hal yang kalau di dunia akademik, pendidikan tinggi, udah kayak dosa besar. Nah, kok UI untuk dosa besar akademik seperti ini, seperti kurang tegas, kurang keras menanggapinya, memberikan sanksinya. Coba kalau orang biasa yang kena kasus serupa, seret, dicoret langsung dari kampus. Tapi kalau yang mau mengambil gelar doktornya pejabat, masih menjabat sebagai menteri di pemerintahan, cuman diminta revisi disertasi. Nah, ini orang bilang, ini UI menerapkan standar ganda kah? Atau UI takut? Entah, takut pada apa dan siapa. Gitu kan? Yang kelima, faktanya, mulai muncul nih di dunia maya pihak-pihak yang mempertanyakan, sebenarnya Pak Bahlil itu sekolah S2-nya di mana? S1-nya di mana? Karena kan syarat kuliah S3 di UI katanya nggak mudah. Harus kelihatan punya ijazah. Ijazahnya harus kasih lihat, asli gitu. Mungkin harus dilegalisir, bla 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 dari kampusnya. Yang punya akreditasinya harus unggul. Nah, ada yang tahu nggak? Sampai banyak yang menantangin begini nih ya di media sosial. Kalau ada yang tahu, kasih tahu kami juga di media sosial. Gitu. Intinya, ya pengen tahu Pak Bahlil itu S2-nya di mana. Saya nyari-nyari juga, dan saya lihat di Wikipedia S1 dan S2-nya di Universitas Cendrawasih di Papua. Sampai di titik itu sih. Apakah kemudian netizen plus 62 kepingin ngelihat ijazahnya dan lain-lain, Pak Bahlil yang bisa menjawab. Mungkin timnya menyimpannya atau siapa, suguhkan saja bagi saya supaya ketahuan. Ya, saya memang S1 dan S2. Gitu kan, kalau soal-soal berkaitan dengan ijazah ini. Kenapa ijazah ini sekarang jadi penting ya? Di era politik kemarin juga gitu. Nah, jadi nih intinya untuk kasus gelar doktor di UI untuk Pak Bahlil yang lebih disorot di publik, karena ternyata sejak penangguhan gelar dokter Bahlil oleh UI bulan November lalu dan bulan Maret ini, pengumuman dari UI, Bahlil hanya diminta revisi disertasinya, nggak dibatalkan. Padahal sempat terdengar Dewan Guru Besar UI
merekomendasikan pembatalan disertasi dan penulisan ulang disertasi dengan topik baru untuk Pak Bahlil. Jadi UI kelihatannya ragu-ragu di keputusan akhir. Dan ini jadi presiden buruk nanti buat dunia akademik Indonesia. Kalau ini dibiarkan, besok-besok jangan-jangan bakal ada lagi orang yang coba-coba jalur cepat di UI atau di kampus yang lain. Masa depan akademik kita, terutama di perguruan tinggi, di Indonesia bisa jadi rusak loh kalau kayak gini. Ya enggak? UI harusnya tegas, bukan malah memberi solusi setengah hati. Kualitas akademik nggak boleh dikompromikan, apalagi untuk gelar dokter, apalagi cuma demi menjaga nama baik yang malah akhirnya bisa sebaliknya menghancurkan kepercayaan publik terhadap Universitas Indonesia. Nah, kritik seperti ini yakinlah karena banyak orang yang sayang pada Universitas Indonesia. Saya Bayu Sutiono untuk Siber kali ini. Sampai jumpa.